Kondisi kedua yang kita juga ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berdoa. Ketika berdoa, Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Berbaik sangka, yakin dikabulkan, tapi berdoa dengan fokus, ya. Kata diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, "Inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a." Sungguhnya aku tidak pusing tentang dikabulkan doaku. Yang bagi saya kapan saya berdoa. Karena kalau saya berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara pengkabulan tersendiri. Tapi seorang ketika berdoa kepada Allah, dia yakin. Jangan dia berdoa, siapa tahu dikabulkan. Coba-coba deh, siapa tahu. Jangan coba-coba. Coba-coba kalau itu manusia. Kalau Allah tidak ada yang sulit bagi dia. Ya, tidak ada yang sulit bagi dia. Ya. Liya'zim ahadukumul mas'alah, fa innallaha la mustakriha lahu. Hendaknya kalian bulatkan permintaan kepada Allah. Ya, jangan ragu. Karena Allah tidak ada yang maksa dia. Allah mudah mengabulkan, tidak ada yang sulit, ya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya tinggal apa? Kun fayakun. Allah kasih ente kaya raya, enggak ada masalahnya. Enggak ada susahnya, ya. Ya, biyadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan. Kalau kita minta kepada manusia yang asetnya terbatas, kita mungkin bisa berburuk sangka. Kita minta sama dia, sekaya apapun asetnya terbatas. Minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih, minta ketiga kali mulai wajahnya cemberut. Minta keempat kali mulai marah, minta kelima diusir, ya. Padahal dia kaya raya, tapi begitulah manusia diciptakan cinta dengan dunia. Meskipun asetnya sangat banyak, dimintain terus, dia pun jengkel, ya. Dia jengkel, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, aset tidak terbatas, tinggal ciptakan aset. Tinggal kun fayakun. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita? Cuma Allah mengabulkan, Allah yang lebih tahu terbaik bagi kita. Jadi ketika berdoa yakin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah. Ya. Tinggal ikuti adab-adab berdoa. Intinya jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan sini maksudnya dekat dalam mengabulkan apa? Doa. Jadi Allah suruh Nabi SAW mengkabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa. Sangat dekat untuk mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Jangankan kita, bahkan orang-orang musyrikin dikabulkan doanya. Wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Jika mereka orang musyrikin sedang berlabuh di lautan, berlayar di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan. Walamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan di daratan, mereka syirik kembali. Nanti mereka dalam kondisi genting berdoa kepada Allah lagi, dikabulkan lagi. Ini musyrik aja dikabulkan, apalagi anta muwahhid. Iblis saja dikabulkan. Iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Kau akan ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Bukan sampai hari kiamat, tapi hari sebelum kiamat kau akan dibiarkan hidup untuk menggoda manusia. Tapi doanya iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dikabulkan, musyrikin dikabulkan, antum masih suudzon juga. Suudzon, ya. Jangan suudzon. Berdoa perlu, ya, tapi ya tadi memang kan tidak semua yang kita minta dikabulkan dalam bentuk permintaan kita. Dikabulkan pasti, tapi bentuk pengkabulan belum tentu sesuai yang kita minta. Tapi tinggal doa saja, tidak ada ruginya orang yang berdoa. Orang berdoa pertama dapat pahala, dia pasti dapat, karena doa ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Orang berdoa mau dikabulkan permintaannya atau tidak, dapat pahala enggak? Kenapa? Terbukti dia seorang, dan itu subhanallah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, orang yang berdoa, dia kumpulkan berbagai macam apa? Ibadah. Dia yakin ada Tuhan. Dia husnudzon kepada Allah, makanya dia minta. Dia tahu Allah Maha mendengar.
Dia tahu Allah Maha Kuasa. Dia tahu Allah Maha Melihat. Dia bisik-bisik, dia tahu Allah mendengar apa yang dia bisikan. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengumpulkan banyak ibadah. Apalagi kemudian sampai menangis. Ya, dia ulang-ulang doanya. Maka meskipun tidak dikabulkan permintaannya, dapat pahala tidak? Dapat. Ya Allah, jika memang dia jodohku, mudahkanlah aku menikah dengannya. Kalau dia baik untukku, dekatkan aku apa? Kepadanya. Jika dia tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Jadi, mau saya, kita berdoa mau dikabul nggak dikabulkan, dapat apa? Pahala. Cuma masalahnya pengkabulan masalah lain ya. Yang jelas orang doa tidak ada ruginya. Kalau tidak dikabulkan permintaannya, ditunda pada hari kiamat pemberiannya. Dan lebih baik pemberian di akhirat daripada di dunia. Ya. Jadi tinggal berdoa saja. Subhanallah, ada sebagian apa? Ya ini sekedar ada ibu-ibu yang datang kemudian dia berdoa, dia bilang, "Ustaz, saya sudah berdoa semuanya, Ustaz. Belum dikabulkan." Semua yang orang bilang berdoa, saya ikuti doanya. Ya, saya terjaga di malam hari, saya baca zikir kemudian saya berdoa. Belum dikabulkan, Ustaz. Hujan turun, saya berdoa ya. Belum dikabulkan. Saya angkat tangan, belum. Saya sholat tahajud, semuanya saya lakukan, Ustaz. Subhanallah. Tapi dia terus apa? Husnudzan. Semua yang dia lakukan tadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak dikabul-kabulkan, itu ada pahalanya enggak? Ada. Dan Allah tahu yang terbaik bagi dia. Intinya husnudzan kepada Allah. Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doa kita. Tidak ada berat. Tidak ada berat bagi Allah mengabulkan doa kita. Ya. 1 miliar orang minta seperti kita, Allah kabulkan, enggak ada, enggak mengurangi. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu. Fa'ataitu kullu wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berkumpul dari manusia pertama sama jin pertama, siapa jin pertama? Wallahu alam. Sampai manusia terakhir, sampai jin terakhir, semuanya berkumpul, semuanya minta. Satu orang minta 10 jam. 10 jam habis, ente enggak mau 10-5 menit sudah habis permintaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Semuanya minta dan saya kabulkan seluruh permintaan orang masing-masing, tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Terus ngapain kita ragu-ragu? Allah bisa enggak ya? Oh ya enggak usah. Kamu doa jangan coba-coba Allah ya. Kalau kamu coba-coba Allah enggak dikabulkan. Yakin aja, bismillah, yakin. Ya, bismillah itu. Ya, tapi yakin itu enggak sembarang. Allah tahu tingkat keyakinan kita. Allah tahu tingkat level husnudzan kita. Banyaklah, ya Allah tahu isi hati kita. Kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah, ya tidak. Kadang baru terlintis pingin ini. Belum kita ngomong Allah sudah apa? Kabulkan. Kadang kita ngomong dikabul-kabulkan. Berarti ya memang Allah tahu mana yang terbaik. Buktinya apa? Sering kita tidak ngomong, tidak ada yang tahu isi hati kita, tahu-tahu Allah apa? Kabulkan. Berarti itu maslahat bagi kita. Terkadang kita minta, kita ngomong berulang-ulang sampai nangis-nangis, enggak dikabulkan atas permintaan yang kita minta tadi. Ya Allah, buat dia dekat sama aku. Allah tidak kabulkan, ya sudah. Kalau dia tidak dekat, jadikanlah aku dekat dengan dia. Pokoknya semuanya. Tapi tidak dikabulkan. Ya sudah, yakin itu tidak, bukan yang maslahat bagi kita. Jadi husnudzan ketika berdoa. Kemudian di antara husnudzan yang penting juga husnudzan ketika mencari rezeki. Mencari rezeki. Kita semua butuh rezeki. Di dunia ini butuh rezeki. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Ya. Walladzi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi, ya. Bahkan kalian bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, ada lembahnya, ada gunungnya, ada pantainya, ada lautnya, ada sungainya. Famshu fi manakibiha. Janganlah kalian sampai ke dataran-dataran tingginya. Kalau perlu cari rezeki ke dataran tinggi silakan. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi banyak ayat menyuruh kita mencari rezeki. Nah, ketika kita mencari rezeki harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara cara husnudzan, jangankan kita hewan aja dikasih apa? Rezeki. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu hewan binatang melata pun kecuali Allah tahu, Allah tanggung rezekinya. Allah tahu bagaimana dia dijaninnya, Allah tahu kapan dia meninggalnya. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Dan Allah tahu kemana ketika dia dalam rumah, dalam sarangnya, ketika dia keluar. Allah tahu gerak-geriknya. Karena Allah tahu gerak-geriknya, maka Allah yang tanggung apa? Rezekinya. Allah tahu tentang binatang-binatang secara detail. Semut, lebah, semuanya Allah tahu secara detail. Allah tanggung rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan binatang melata yang tidak tahu cara mencari rezeki. Hewan-hewan enggak ngerti, tidak kayak antum. Antum punya akal. Bahkan antum bisa ngakal-ngakali. Artinya hewan mana? Hewan cuma otak, pakai insting. Kalau manusia kan bisa dijadiin bisa ini, bisa jadi ahli ini, ahli anu, macam-macam, pinter. Bisa belajar ini, bisa kerja di sana, bisa kerja di sini, jago ya. Hewan saja yang tidak bisa apa-apa, Allah kasih rezeki atau tidak? Kasih rezeki. Dia tidak bisa ngatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki kepada hewan, wa iyyakum, dan kepada kalian. Mau kita suudzon lagi. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu mereka bunuh anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki kepada anak-anak kalian juga kepada kalian. Kalian punya rezeki, anak kalian juga punya rezeki. Bahkan Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak-anak sebelum rezeki kalian. Kenapa? Jangan khawatir, rezeki sudah ditanggung. Jadi harus husnudzon ya. Orang kafir Allah kasih rezeki, kita orang muslim ya, kasih, yang penting cari, yang penting lakukan sebab-sebab untuk mencari rezeki. Makanya di antara perkataan ini dari perkataan para ulama, bagaimana seorang ketika dia masih di janin di perut ibunya, dia dapat rezeki ya, dengan ibunya makan, kemudian masuklah rezeki melalui plasenta, kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Sampai dia besar, kemudian dia keluar, dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kemudian dia disusuin sama ibunya, bapaknya cari, dia dapat rezeki sampai dia sekolah, sampai lulus SMA, sampai dia kuliah, masih dibayarin sama orang tuanya. Ketika dia udah kerja, dia takut tidak dapat rezeki. Setelah semua kesiapan untuk mencari rezeki sudah ada, justru takut tidak dapat apa? Rezeki. Aneh. Kamu dulu nggak punya kekuatan untuk cari rezeki, Allah kasih rezeki. Ketika Allah sudah berikan kamu kemampuan untuk mencari rezeki, kamu takut. Gimana suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Husnudzon. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara poin yang mungkin penting untuk husnudzon. Di antaranya ketika berdosa. Ketika berdosa hendaknya husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Hukum asal Allah Maha Pengampun. At-Tawwab, Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi? Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Seorang benar masalah diterimanya taubat adalah perkara gaib. Ibnu Qayyim bahas ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena tapi Allah Maha Penerima taubat. Kapan persyaratan taubat dipenuhi, maka Allah pasti menerima taubat seorang. Tapi seorang husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sudah disebutkan, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita kalau punya salah sama ibu, sama mama, sama umi, ya. Kita kalau nangis, umi maafkan enggak? Maafkan. Mungkin dijewer, oke, dijewer. Diomelin, tapi dimaafin enggak? Dimaafin. Mau brengsek kayak apa, mau nakal kayak apa, datang nangis, bersimpuh depan ibu, dimaafin. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ibu kita. Kalau ibu kita bisa maafin, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Min babi aula, lebih utama. Makanya saya bilang di antara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada daripada ibu kepada anaknya, seorang ibu terkadang marahin anaknya dulu baru dia maafin. Terkadang dia bombe anaknya. Terkadang dia ngambek, tidak langsung maafkan. Terkadang dia musuhi anaknya. Meskipun dalam hatinya sayang, tapi terkadang dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kapan seorang kembali, Allah langsung apa? Maafkan. Allah langsung maafkan. Terkadang seorang ibu masih dendam sama anaknya. Tapi intinya kalau kita bisa husnudzon
ibu sayang kepada kita, kalau kita punya salah kita minta maaf, ibu maafkan, pasti maafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah berfirman tentang salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan bagi hamba-hamba Allah, yaitu dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, Allah suruh Nabi untuk menyampaikan. Allah menyuruh para dai untuk menyampaikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf. Israf itu berlebih-lebihan, mubazir. Maksiatnya bukan sedikit-sedikit, benar-benar israf dalam maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Yang jadi perhatian di sini, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil hamba-hambanya tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua saking marahnya mengatakan, dia bukan anakku lagi. Sebenarnya orang seperti itu. Allah berbicara kepada hamba-hamba yang tenggelam dalam kemaksiatan, Allah masih mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masih menisbahkan hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah mau campakkan gampang, hamba-hamba Allah sangat banyak. Kita kalau tidak ada, nggak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa? Kalau antum mati ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Bagi Al-Fatah nggak ada masalah. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya hamba Allah banyak. Kalau kita mau dicampakkan, nggak ada masalah. Allah kirim halilintar, nggak ada masalah. Tapi Allah masih menamakan hamba-hamba yang bermaksiat tadi dengan qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, adnaba abdun dzamban, ada seorang hamba berbuat maksiat. Faqala rabbi ghfirli, berkata, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, ya, inna abdi alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru adzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia karena dia telah minta ampun kepadaku. Tsumma makatha masyaallah, kemudian hamba ini berapa lama tidak bermaksiat. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Mungkin sebulan insaf, kemudian setelah sebulan maksiat lagi. Kemudian dia berkata, rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian insaf lagi. 2 bulan, 3 bulan, terjerumus lagi. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia bermaksiat lagi. Dan dia berkata lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Falyaf'al abdi ma syaa. Maka silakan hambaku melakukan apa yang dia sukai. Kapan dia lakukan? Dia bertobat, Allah terima tobatnya. Makanya Allah namanya Tawwab, Maha menerima tobat meskipun maksiat berulang-ulang. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut. Maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Dosa sebesar apapun Allah ampuni. Fir'aun saja yang ngaku sebagai Tuhan, Allah masih kasih kesempatan. Makanya Allah kirim Nabi Musa, bukan Nabi Harun. 2 orang Allah kirim dari hamba-hamba yang termulia. Bukan kirim ustadz ya. Allah kirim Nabi. Dengan dibekali dengan mukjizat, berbagai macam mukjizat. Supaya Fir'aun bisa apa? Tobat. Kalau dia bertobat, diampuni enggak? Diampuni. Cuma dia tambah sombong. Ya. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Allah tidak langsung kirim halilintar. Habis, terbakar. Enggak. Allah masih kesempatan untuk apa? Bertobat. Jadi, ketika bertobat, husnudzon. Mengakui dosa-dosa. Ya Allah, hamba-Mu lemah. Tidak kuasa di hadapan maksiat. Masih terjerumus. Masih melakukan, belum bisa meninggalkan. Abu'u laka bidzambi. Abu'u laka binikmatika alayya. Allah, aku mengaku di hadapanku, di hadapan Engkau ya Allah, ada maksiat yang aku pikul tidak bisa aku tinggalkan. Aku masih bergelimang dengan riba, masih bergelimang dengan macam-macam lah ya. Di hadapan Allah minta ampun dan husnudzon ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha mengampuni. Baik, berikutnya husnudzon ketika dapat musibah. Ketika dapat
musibah ini juga sangat penting, ya. Ya, tentunya sudah ada pembahasan secara khusus, ya. Wa asa apa namanya? Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu namun ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kau tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang paling maslahat bagi kita karena ilmu kita terbatas, pandangan kita cuma di depan, mikro pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita secara mujmal, secara terperinci dari segala sisi, dari masa lalu maupun masa depan. Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya, ya. Jadi ketika seorang terkena musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia muji Allah, pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, ya. Ucapkan demikian. Diucapkan juga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku ketika terkena musibah dan ganti yang lebih lebih baik. Dan banyak cerita baik kita baca di Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ya, bahkan tentang kisah-kisah yang kita hadapi, teman-teman hadapi, banyak hal yang kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Ya, kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Tinggal pola berpikir kita yang harus kita atur. Ketika terkena musibah, ini pasti ada kebaikan. Husnudzon. Husnudzon di saat terkena musibah luar biasa pahalanya. Ibadah yang sangat agung. Makanya ulang-ulangi alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan alhamdulillah ala kulli hal, jangan gitu ya. Jangan tenang, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Pasti ada yang terbaik yang tidak kita ketahui, ya. Allahu a'lam. Dan Allah lebih tahu dari antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Taib, demikian juga ketika kondisi terdesak. Yang terakhir saya sampaikan, kondisi terdesak, seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, justru ketika dalam kondisi sangat terdesak, maka pertolongan Allah sangat mudah datang. Hatta idza stai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Ya, ketika dalam kondisi sampai para rasul putus asa dari keimanan orang-orang tersebut, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna. Ketika itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kondisi terdesak sering pertolongan itu datang di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Jadi jangan putus asa, terus. Selama masih ada kesempatan, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak di depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Kemudian murid-muridnya sudah berkata, "Mana Musa, mau kemana? Innala mudrakun, kita bakalan ketangkap. Mana janji Tuhanmu wahai Musa?" Mereka ngajak Nabi Musa. Kata Nabi Musa dengan penuh ketenangan, "Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin." Tenang, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Pasti ada jalan keluar. Lihatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam Jabal Thawr, dalam goa Jabal Thawr. Ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut goa. Mulut goa terbuka. Kalau mereka ngelirik ke bawah sudah kelihatan Abu Bakar dan Nabi SAW. Saya Abu Bakar ketakutan. Khawatir. Abu Bakar berkata, ya, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka kumpulan orang-orang kalau salah seorang dari mereka dari kumpulan orang tersebut melirik saja ke bawah, pasti sudah lihat kita dan kita bakalan ketangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Allah bersama kita, pasti kita selamat. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya bertakwa akan mendatangkan solusi. Kondisi semakin kejepit, semakin sulit, tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, maka akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi. Terakhir sebagai penutup,
Ini semua yang kita bicarakan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung, tetapi hati kita tidak mudah untuk berbaik sangka. Hati ini sangat mudah berkhianat. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Hati kita bukan di tangan kita. Kita kadang tidak mau hasad, ternyata apa? Hasad. Kita mau tidak marah, ternyata marah. Kita nggak bisa ngontrol hati kita. Kita mau ikhlas, ternyata riya. Kita mau tenang, ternyata cemburu. Banyak. Hati ini kita nggak bisa kita kontrol. Kita mau husnudzon, ternyata apa? Suudzon. Hati tidak bisa kita kontrol. Yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sulit bagi seorang untuk dia berbaik sangka kepada Allah kalau dia bergelimang dalam kemaksiatan. Tapi kalau dia senantiasa dekat sama Allah, dalam kesendirian dia bertakwa kepada Allah, dia baca Quran, dia menjalankan ibadah, dia akan merasa Allah bersama dia. Ketika dia merasa Allah bersama dia, di situ dia akan mudah untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita banyak bertobat, banyak beristighfar, murajaah kembali, ya, evaluasi kembali kegiatan kita sehari-hari, ya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa husnudzan. Kalau enggak, perkaranya tidak semudah yang kita bayangkan. Betapa banyak orang yang dia mungkin secara ilmu dia pandai, secara teori dia pandai, ketika dikasih musibah dia tidak husnudzan, dia suudzon. Ngamuk, marah-marah, teriak-teriak, padahal jenggotnya panjang. Iya, ini kejadian. Padahal bercadar, ini terjadi. Ngamuk-ngamuk. Artinya apa? Dia masih casingnya doang. Bahwasanya masalah husnudzon itu bukan masalah sepele. Seorang melatih dirinya dari husnudzon satu permasalahan, terus dia bawa dirinya terus senantiasa untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja